Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati pagi hari ini. Beberapa kita yang ada, dan yang lain sementara akan segera menyusul. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindunganmu, buat naungan kasih setiamu yang terus engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada. Biarlah sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami boleh memuliakan nama, kami boleh meninggikan Engkau melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, bahkan di dalam seluruh aspek hidup kami memuliakan nama. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami angkat hati kami, angkat suara kami, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, saat
rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Sebab hanya Engkau-Lah yang layak dipuji disembah, hanya Engkau-Lah yang layak ditinggikan.
Sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh. Engkau yang mengatur segalanya. Sebab rancangan-Mu ajaib Tuhan. Rancangan-Mu tak pernah gagal atas hidup kami. Sebab Engkau sanggup, sebab Engkau mampu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sempurna dalam rancangan-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam-Mu, di dalam rencana-Mu yang besar, rencana yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau tetap di dalam-Mu Tuhan, firman-Mu di dalam kami Tuhan. Biarlah kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Kami hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah kami memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. Sehingga Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan melalui hidup kami. Dan Kau menarik semua orang datang kepadamu. Haleluya.
Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Ketika orang-orang lain melihat kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Dan kami percaya itu sangat mungkin terjadi ketika hidup kami di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu menjadi otoritas tertinggi dalam hidup kami. Sehingga kami tunduk dan taat pada setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Ya, seperti Paulus berkata, kami berkata pagi hari ini, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kami hidupi di dalam Kristus hari ini adalah hidup yang menyatakan kebesaran-Mu, yaitu hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu. Sehingga terang firman-Mu itu terpancar melalui hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan semakin jahat. Sungguh biarlah setiap orang memuliakan Engkau. Karena mereka melihat perbuatan baik kami. Itu hidup sesuai dengan firman-Mu. Perkataan kami, perbuatan kami, rumah tangga kami, bisnis usaha kami, semua kami lakukan sesuai dengan firman. Sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran. Karena kami tahu itulah cara kami berjaga-jaga menantikan Engkau datang kedua kali. Waktu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terlebih lagi dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Karena sungguh kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Memimpin, menuntun langkah demi langkah hidup kami. Sehingga kami tidak tersesat di dunia yang gelap ini. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami otomatis melakukan firman sebagai gaya hidup kami, dan Engkau dipermuliakan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Hengki. Oke, terima kasih semua buat pagi hari ini. Di mana pagi hari ini membahas tentang firman Tuhan, yaitu nasihat supaya berjaga-jaga di ayat yang ke-43 dan 44. Tapi sebelumnya saya membahas ke atas kembali tentang nasihat Tuhan Yesus ini ada terbagi dalam 3 golongan orang gitu loh. Pertama di zaman Nuh. Di zaman Nuh kita lihat mereka hidup, makan, kawin, dan mengawinkan. Kayaknya hidup orang yang tidak percaya gitu loh. Dikategorikan orang yang hidup tidak percaya. Dan pada saat itu air bah datang, akhirnya menghabiskan mereka gitu loh, menjadi orang-orang yang tidak percaya. Dan itu hari kemarin kita membahas tentang kriteria kedua, yaitu di mana golongan orang yang memenuhi kriteria Tuhan gitu loh. Orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, orang yang melakukan firman, atau orang yang mendapatkan mahkota kehidupan sehingga dia diangkat
satu daripada yang lain gitu loh. Itu adalah golongan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yaitu pagi hari ini saya dapatkan yaitu yang di ayat 43 dan 44 yaitu tetapi aku bacakan dulu ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yaitu yang golongan yang ketiga yang saya dapatkan, yaitu di mana orang-orang yang ada di rumah Tuhan gitu loh. Ya, kenapa Tuhan berbicara memberikan perumpamaan tentang rumah yang akan dicuri, yaitu yang saya dapatkan sih tentang di mana setiap kita yang ada di dalam rumah Tuhan, Tuhan berfirman kepada setiap kita kalau Dia akan datang itu seumpama sebagai seorang pencuri yang datang secara tiba-tiba. Jadi kalau setiap kita yang ada di rumah Tuhan itu menggambarkan yaitu setiap orang percaya, bahkan pelayan Tuhan, bahkan sampai kepada pendeta sekalipun gitu loh. Jadi setiap orang dihimbau sama Tuhan haruslah berjaga-jaga karena Dia datang seumpama sebagai seorang pencuri yang diam-diam gitu loh. Dan itu seperti Wahyu 10 ayat 6 dan 7 mengatakan, kalau sangkakala nanti akan ditiup, sangkakala yang ketujuh akan ditiupkan, kedatangannya pasti datang gitu loh. Tapi suatu rahasia yang tidak akan diketahui oleh siapapun kapan dia akan datang, tapi itu akan nyata kalau Tuhan Yesus itu akan datang kali kedua untuk pertama membawa kita kepada rumah Bapa, bagi kita setiap kita menjadi orang yang memenuhi kriteria Tuhan, atau sungguh-sungguh terus berjaga hati kita kepada Tuhan. Dan juga datang Tuhan Yesus yang kedua yaitu menghakimi siapa yang berbuat jahat. Nah, supaya kita bisa terus berjaga-jaga, yang saya dapat sih yaitu tetap harus di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu kita harus melakukan ibadah sejati, yaitu setiap saat, setiap waktu kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Mungkin pas dalam bekerja, kita harus selalu ingat Tuhan, menyembah, memuji, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah ibadah sejati. Bahkan di dalam ayat yang kedua, kita harus terus hidup di dalam komunitas. Kenapa harus hidup dalam komunitas? Karena kita terus dalam komunitas, kita terus merenungkan firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya akal budi kita terus dibaharui hari demi hari gitu loh. Bahkan sampai kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau yang saya praktekkan itulah di Roma 12 ayat 1 dan 2 yaitu coram Deo, yaitu terus hidup dalam hadirat Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, terus sampai pembaharuan kita tuh, budi kita tuh terus membuat kita tuh hari demi hari lebih baik gitu loh. Supaya kita terus mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Supaya kita terus menjaga hati kita, hidup di dalam kriteria apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu loh. Jadi di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita tuh harus siap sedia, kapanpun dan waktunya kita tidak tahu. Makanya kita tuh harus setiap saat melakukan ibadah sejati. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan akan menjemput kita. Seperti contohnya tentang pembaharuan budi. Kadang-kadang
kalau kita tidak hidup di dalam komunitas, tidak hidup di dalam perenungan firman Tuhan, kita tuh pikiran kita tuh bisa setiap hari bisa melenceng. Pak Heri sering mengatakan kalau melenceng 1 senti aja, 1 mili aja, itu kalau kita berjalan dalam waktu demi waktu sampai waktu yang berlama-lama, itu akan jauhnya sampai 1 kilo loh perbedaan kita. Jadi sangat baik bagi setiap kita kalau berjaga-jaga, yaitu terus melakukan ibadah sejati dan terus merenungkan firman Tuhan, dan juga apalagi setiap pagi kita terus datang kepada Tuhan dan juga terus menyembah, memuji, bahkan terus dikuatkan dengan sharing firman Tuhan yang membawa kita sepanjang hari. Kita akan terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Kayaknya itu saja yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Pak Heri dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Hengki buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi sekali lagi ayat-ayat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita terus untuk kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan pastinya Yesus datang. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Yesus pasti datang lagi. Seperti yang berkali-kali saya katakan, dari 5 nubuatan besar yang berkaitan dengan Yesus, itu tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang kenaikannya ke surga, yang sudah disampaikan oleh para nabi ratusan bahkan ribuan tahun sebelum terjadi, semua itu digenapi. Maka saya percaya apa yang dikatakan para malaikat di Kisah Rasul pasal yang pertama, bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu murid-murid melihat Yesus terangkat ke surga, itu pasti juga akan terjadi. Bahkan kita percaya melalui apa yang kita sudah belajar selama 2 minggu ini, kita melihat tanda-tanda zaman, kita tahu bahwa kedatangannya itu sudah semakin dekat. Bahkan kalau kita bicara tentang peta zaman, apalagi sudah semakin dekat di ambang pintu. Jadi generasi ini tidak akan berlalu sampai semua itu terjadi. Walaupun memang di tengah-tengah perjalanan, hidup di tengah-tengah dunia, ya seperti apa yang ditulis oleh Petrus di dalam suratnya, jangankan zaman sekarang, bayangilah Petrus menulis surat itu hampir juga 2000 tahun yang lalu, 1900 sekian. Tapi Petrus saja sudah mengatakan bahwa nanti akan tampil pengejek-pengejek yang akan mengejek kita dengan perkataan-perkataan mana janji tentang kedatangannya itu. Dari dulu, dari nenek moyang kami juga nggak pernah terjadi tuh yang katanya mau datang, mau datang, mau datang. Seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal 3, mulai ayat yang pertama atau khususnya ayat yang ketiga. Apalagi hari-hari ini di tengah-tengah kemajuan teknologi. Makanya di ayat-ayat sebelumnya kan ada kalimat katakan jangan sampai hal itu terjadi pada musim dingin. Ini bukan saja bicara tentang musim dingin, nanti turun salju, wah kalau lagi pas musim dingin susah mau kemana-mana, bukan. Tapi jangan sampai hati kita, kasih kita menjadi dingin, menjadi tawar, seperti ayat yang ke-12 dari pasal 24 ini. Jadi hari-hari ini yuk terus kita berjaga-jaga dengan cara apa? Ya salah satunya hal penting yang Hengki ingatkan lagi kepada kita, ya coram Deo. Artinya kita menyadari betapa hidup kita ini setiap saat, setiap waktu ada dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi setiap pagi kita bisa bangun dengan hati yang haus, rindu, cinta akan Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, dengar firman, karena firman itu akan membaharui akal budi kita seperti yang dikatakan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita ini kan
hal yang pertama muncul dalam pikiran kita sebagai manusia itu kan berpikir, menghadapi situasi, melihat keadaan, mendengar berita, maka otomatis pikiran kita yang pertama yang akan bergerak. Tapi kalau pikiran kita dikendalikan oleh firman Tuhan, dikendalikan oleh pikiran-pikiran Kristus, saya percaya kita akan menjadi orang yang akan bertahan sampai akhir. Sekalipun ada banyak hal yang mau menipu, menggoda kita, yang membuat kita mau menyimpang, seperti yang kita dikatakan lagi, apalagi tengah-tengah dunia yang kita juga baca minggu-minggu ini, akan muncul Mesias palsu, nabi palsu, dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, dengan berita-berita yang menakutkan. Nah, kalau kita nggak berjaga-jaga, ya kita bisa tertinggal. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini, yuk sekali lagi kita mau melakukannya dan terus saling menasehati, saling mengingatkan. Kita ingat-ingat teman-teman kita yang bersama-sama dengan kita. Yuk sama-sama. Karena kan seperti kalimat bijak yang sering kita dengar, kalau kita mau jalan cepat ya jalan sendirian. Tapi kalau kita mau jalan jauh sampai akhir, mari kita terus jalan bersama-sama. Ya seperti yang kita dikatakan, yang hari-hari ini juga selalu saya katakan, kalau kita mau kuat, kita mau bertahan sampai akhir, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam komunitas. Tentu komunitas yang benar, komunitas yang hari-harinya yang diobrolin itu adalah firman. Jadi kemarin saya dengar juga sebuah, bukan ya khotbah lah, potongan khotbah. Jadi pertanyaan sederhana, seberapa banyak sih ketika engkau ngomong yang keluar itu adalah firman? Berapa banyak ketika engkau berkomunikasi dengan orang, maka yang keluar itu adalah firman dari perkataan-perkataanmu. Itu salah satu indikasi bahwa kita ini hidup dalam firman atau enggak. Karena kalau enggak ya seperti yang hari-hari ini sedang kami banyak hadapi, banyak orang Kristen sekalipun, bahkan hal-hal rohani itu kayaknya sudah sama sekali memang benar-benar enggak ada di hidupnya. Makanya kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3, ciri-ciri manusia akhir zaman, itu kan sebenarnya mereka tidak mempedulikan agama, mereka lebih mengikuti hawa nafsu, dan ayat yang kelima katakan memang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka secara lahiriah. Nah apalagi yang secara lahiriah aja udah nggak menjalankan ibadahnya. Pertemuan ibadah udah enggak, komsel udah enggak, doa berdua atau satu keluarga, suami istri atau dengan anak-anak udah enggak lagi. Bayanginlah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di 2 Timotius pasal 3 dari ayat 1, khususnya ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah ini orang yang secara lahiriah masih menjalankan ibadah saja, ternyata udah nggak masuk standarnya Tuhan. Nah apalagi kalau secara lahiriah mereka udah nggak lakukan lagi. Makanya nggak heran ada begitu banyak orang yang bisa terhilang hari-hari terakhir ini. Tertinggal. Makanya yuk hari-hari ini kita berjaga-jaga bagi kita, tapi kita juga mau menjaga sahabat-sahabat kita yang lain. Mulailah dari keluarga. Ya tak jemu-jemulah kita orang tua khususnya mengingatkan anak-anak muda. Yang lambat laun akan seperti Eropa, lambat laun seperti Amerika. Anak-anak mudanya udah nggak peduli lagi soal agama. Udah nggak pusing lagi tentang hal-hal rohani. Nah bayangin Bapak Ibu sekali lagi ya, di 2 Timotius, gambaran manusia akhir zaman, yang secara lahir ya saja mereka masih menjalankan ibadah, itu nggak jaminan. Nah apalagi yang enggak. Wah, itu sangat-sangat disangsikan. Nah, makanya yuk kita bersyukur hari ini kita masih bisa koram deo setiap hari, kita masih bisa datang ibadah, kita masih bisa komsel, suami istri masih bisa doa sama-sama.
Dan itulah cara kita berjaga-jaga. Oke, mungkin Ibu Wilianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengatakan kalau tuan rumah itu tahu pencuri akan datang, dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, Bapak Ibu, kalau zaman sekarang ini orang menjaga rumah fisiknya ya, rumah tempat tinggalnya itu, wah supaya nggak dimasuki pencuri itu dipasang CCTV ya. Wah, di setiap pintu ada CCTV, pintu gerbang, pintu masuk rumah itu ada CCTV. Nah, kita CCTV-nya apa? CCTV-nya firman Tuhan ternyata Bapak Ibu. Karena seperti tadi Pak Heri mengatakan ayat firman Tuhan, supaya kalau masa itu datang bukan musim dingin, ya, bukan kita itu dalam kondisi imannya dingin. Tapi juga dikatakan gini, hendaklah kamu pergi ke gunung, ya Pak ya, ke gunung ya Pak. Bapak Ibu, saya ingat 2004, saya pergi ke Aceh, menolong mereka tsunami. Itu secara kejadian benar-benar. Mereka yang selamat itu adalah orang-orang Kristen yang diusir dari kota Banda Aceh, disuruh pergi ke gunung untuk merayakan Natal di gunung. Dan mereka selamat. Itu Tuhan tuh memperingatkan ulang-ulang Bapak Ibu kejadian-kejadian itu. Nah kita ini sampai sekarang, kita tetap diingatkan, itu puji Tuhan. Saya pernah begini, waktu itu saya bersyukur saya sudah beli rumah saya di Taman Dayu, karena selama hidup saya ternyata mengalami di Surabaya banjir. Banjir besar. Rumah orang tua saya itu, yang sejak kecil saya tinggal di sana, nggak pernah banjir. Itu banjir semata kaki. Jadi ini mata kaki kita ini terendam air. Nah, saya terus pulang ke sini. Saya ajak cucu saya pulang ke sini, ke Taman Dayu, karena rumah ini banyakan kosong waktu itu. Kami tinggal Surabaya. Terus teman-teman saya, kakak saya bilang gini, enak kamu punya rumah di gunung. Gitu. Bapak Ibu, kita diingatkan ulang-ulang oleh Tuhan. Ternyata kalau gunung itu adalah doa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Ya Pak ya, begitu ya. Nanti dijelaskan lagi oleh Pak Heri. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu hari lepas hari. Maka saya senang masuk Koram Deo ini. Kenapa? Karena saya perlu firman Tuhan setiap hari. Saya perlu dicas kalau handphone gitu ya, diisi baterai tiap hari. Kalau malam saya doa sama suami saya dengan tuntunan dari gereja tempat ibadah kami yang berpengharapan di tengah badai itu. Itu terus begitu. Karena memang apalagi sudah umur seperti saya ya Bapak Ibu. Banyak kerjaan yang sudah nggak bisa dikerjakan lagi, udah pensiun, sudah paling kerjaan rumah tangga ya. Nah kalau gitu kan waktunya banyak. Nah banyak merenung, banyak merenungkan firman Tuhan, dan banyak berdoa. Kalau nggak salah saya pernah bersaksi bahwa ayah saya itu setelah dia menjadi orang Kristen, tiap malam dia keluar kamar di rumah saya, di belakang itu ada taman, dia duduk di pinggir taman itu ada tempat kursi-kursi gitu, dia berdoa, dia sebut nama anaknya satu-satu. Dia sudah punya cucu, dia sebut nama cucunya satu-satu. Nah itu setiap hari. Kalau saya tanya, Bapak kenapa sih aku nggak bisa tidur? Gitu. Ya terlepas dari ya nggak bisa tidur apa bagaimana ya Bapak Ibu, tapi pergi ke gunung berdoa kepada Tuhan itu
ya sebaiknya dilakukan setiap saat. Karena kita berjaga-jaga seperti tuan rumah untuk menjagai rumah kita, rumah fisik aja ya, rumah tinggal itu yang terdiri dari batu dipasang CCTV. Nah, kalau rumah kita ini kan rumahnya Tuhan. Nah, kita tidak dipasangi CCTV firman Tuhan, mau jadi apa? Itu. Saya bersyukur Koram Deo ini ya. Ini komunitas yang baik. Jangan sampai ada yang pergi ya, meninggalkan Koram Deo ini. Aduh, saya sedih sebenarnya. Kok ada yang pergi, ada yang nggak datang lagi Koram Deo ya. Bapak Ibu, ya kita saling mengingatkan juga kepada kawan-kawan kita. Datang dengan penuh kasih, mengingatkan. Kalau ditolak sekali, ya datang lagi. Dimaki-maki satu kali, ya datang lagi. Ya itu cara kita pasang CCTV supaya rumah kita dan kawan-kawan kita yang berjalan bersama-sama itu tetap dalam kumpulan domba Tuhan itu. Terima kasih Pak, puji Tuhan itu yang saya dapat hari ini. Mau tambahkan? Saya mau dulu ayat yang dimaksud oleh Ibu Miryanti tadi bahwa gunung itu adalah gambaran rumah Tuhan. Seperti Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 katakan gini. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengacara, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, ini yang harus kita lakukan, naik gunung. Karena di situ ada rumah Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang harus kita tempuh jalan-jalannya. Supaya apa? Supaya kita bertahan sampai akhir. Jadi yuk, jangan jemu-jemu untuk terus berdoa, mendengar pengajaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kalau kita yang nggak pergi naik ke gunung rumah Tuhan, bangsa-bangsa lain yang sekarang ini sudah naik ke gunung Tuhan. Makanya ada ayat katakan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Kita turun gunung, mereka naik gunung, Yesus datang, mereka yang naik, kita yang turun. Dan tentu jangan sampai itu terjadi. Amin. Oke Pak Santo, silakan Pak. Ya, ini bicara gunung nih. Seru nampaknya gunung nih. Rinci nanti. Iya, kalau kita lihat memang di Israel sana tuh memang ada gunung batu. Kenapa Tuhan berbicara tentang gunung batu, pasir dan segala macam? Memang keadaannya seperti itu ya. Memang banyak gunung, ada gunung Hermon ya. Ya bukit-bukit juga gitu loh. Nah, kalau kita melihat ayat di Mazmur 24 ayat 3 dan 4 itu dan 5 juga, bahwa siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nah ini, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah ini jelas berbicara gunung itu adalah tentang bagaimana hadirat Tuhan. Terus inilah yang harus kita penuhin ya. Jadi kriterianya, syaratnya gitu loh. Misal kita hari ini mau divaksin, syaratnya harus begini ya kan? Oh, tidak boleh pilek, ya misal itu kan. Nah ini siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Nah jawabannya gini, ayat 4 ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi bersih tangannya, murni hatinya. Ya, bukan namanya murni, tapi hatinya tidak murni, ya. Terus yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Menipu, berarti kan? Terus dan yang tidak bersumpah palsu. Saya percaya orang yang bersumpah itu pasti mau mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya kan? Biasa sumpah aku ambil kan gitu kan? Biasa, nah, swear kata sekarang kan. Nah, itu berarti ada kaitannya dengan yang menipu,
penipuan tadi, ya. Orang menipu kan pasti dengan segala cara kan, ya, maupun cara benar dan pun tidak benar. Berarti artinya berbicara tentang sumber hati yang benar. Hati kita nih mesti benar, ya. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan, ya kan? Terus dialah yang akan menerima. Nah, inilah ya, kriteria atas ini harus dipenuhi. Maka ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi keselamatan itu harus memenuhi kriteria. Ya, kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji Tuhan bersyarat. Ya, kasihnya sepanjang masa. Tapi untuk orang yang boleh naik ke gunung Tuhan itu ada syaratnya. Ya, syaratnya saya percaya orang-orang yang ada di dalam Koram Dio ini, ya bukan hanya kita sekedar mendengarkan firman, tapi melakukan firman. Ya, tentu bersama-sama bergandengan tangan. Nah, ada satu hal yang mau saya bagikan juga selain ini, bahwa tentang ayat berjaga-jaga ini kan banyak sekali kan. Nah, kenapa setiap kali kita menutup daripada acara kita adalah doa Bapa kami, ya kan? Nah, kalau kita bagi segmen doa Bapa kami itu, kalau bisa kita explore dia doa Bapa kami, ya itu luar biasa ya. Karena itu menurut saya doa yang kita harus jalanin ya, atau lakukan setiap saat. Ya, ada pujian penyembahan, ada mengagungkan nama Tuhan, mendatang kerajaan Allah. Bagaimana juga kita boleh meminta, tapi ada satu hal pengampunan, mengampuni. Diampuni dan mengampuni. Nah, dan ada kuasa Tuhan yang harus kita praktekkan. Jadi doa Bapa kami kita yang selalu kita tutup itu, kalau kita hidup ya sesuai dengan doa Tuhan, itu pasti aman. Ya, saya ada buat ya, ada eksposisi doa Bapa kami. Itu saya sudah pernah ajarkan di ibadah 1. Ya, sudah lengkap. Nah, saya sudah hampir selesai, itu sekitar 50 slide. Ya, doa Bapa kami itu 50 slide pengajaran. Nah, itu dari saya alamin dan juga saya explore itu. Dan saya menemukan banyak sekali hal-hal yang masih harus kita penuhi gitu loh. Ya, masih harus kita praktekkan bersama-sama. Tentunya gitu loh. Nah, saya percaya kita bukan hanya sekedar untuk ikut Koram Dio ini, bukan hanya, kalau nanti dicari, ya kalau saya ada ikut dicari, bukan, ya. Kita mau, kenapa saya juga bilang sama Pak Heri, sebenarnya bangun pagi itu merupakan sebuah tantangan. Kadang capek, lelah, ya. Jujur kadang kan saya berangkat keluar kota, kadang mengurusin banyak hal, capek kadang. Tapi mau tidak mau saya harus paksa. Ya, paksa gitu loh. Paksa bangun gitu. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi saya punya ini, Koran. Pentingnya kan saya, bukannya orang lain gitu loh. Bukan untuk siapa-siapa. Sayanya. Kan saya dijaga oleh teman-teman di sini, ya kan? Pasang alarm. Gimana, Bu? Pasang alarm bangun pagi. Ada alarm bangun, matikan lagi. Oh. Ya itulah daging itu kan. Nah, saya harap ya kita sama-sama lah. Maka yang sudah pernah ikut, ya kan? Ya kita ajak lagi lah. Ajak lagi lah. Pokoknya gimana caranya supaya mereka tidak terhilang sih, tujuannya hanya itu. Ya, tidak ada yang lain lah pokoknya. Ya, oke. Sekian. Oke, terima kasih Pak Santo. Jadi seperti Ibrani 10:25, yuk kita semakin giat melakukannya dan saling menasehati supaya kita boleh sama-sama bertahan sampai akhir. Oke, saya serahkan kepada Heki. Nah, sebelum saya serahkan ya hanya mau menyampaikan apa yang Tuhan ingatkan, dan khusus berdoa untuk Lala. Kita bukan berdoa minta lagi, tapi kita berdoanya mulai terima kasih. Tuhan terima kasih sudah jamah jantung Lala. Tuhan terima kasih Tuhan pulihkan jantung Lala.
Nah, itu saja sih yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Mengucap syukur dan berterima kasih karena kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Oke, Heng, silakan, Heng. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Silakan, C. Dewi. Ya, Kong. Mari kita satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus bersekutu dengan Engkau Tuhan, terus berjaga-jaga, berdoa Tuhan, datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang berdoa Tuhan untuk Abang Sakti saat ini di RSCM Jakarta Tuhan, karena sesak seluruh badannya, bengkak, kencing, tidak normal, riwayat jantung dan gagal ginjal. Rencana dokter akan kateterisasi jantung, masih dipertimbangkan untuk cuci darah. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Abang Sakti disembuhkan dalam nama Yesus. Kami serahkan Abang Sakti ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Lala Tuhan, Kau saat ini sudah sembuh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh kuasa-Mu, oleh kuasa-Mu Engkau sudah menyembuhkan Lala Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Perija, di mana hari ini akan dioperasi buka pen di Rumah Sakit DKT Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyertai Tuhan. Biar lancar buka pen Pak Perija Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk perjalanan Pak Daniel Tuhan, di mana perjalanan ke Jakarta hari ini Tuhan, Engkau yang menjagai, Engkau melindungi sampai pada tujuannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai bangsa kami Bapa. Biar bangsa kami semakin hari Engkau pulihkan, jauhkan dari segala penyakit yang ada Tuhan. Biarlah bangsa kami penuh keamanan, sejahtera, damai sejahtera ada di kota dan bangsa kami Bapa. Engkau juga berkati pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, bahkan staf menteri, aparat yang bertugas Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat kepada setiap mereka Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, doa Bapak kami. Mari kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Terutama kami yang di dalam Koram Deo ini, sudah Engkau berkati dengan firman-Mu. Engkau berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus-menerus merenungkan firman-Mu, mempercayai firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami karena pertolongan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh yang hadir dalam Koram Deo pagi ini
menerima berkat yang luar biasa dari Bapa yang baik, kasih yang sempurna, dan keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang terus-menerus mulai hari ini pada saat kami beraktivitas, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Pagi semua.